Halo para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda Suyanto.id. Ini merupakan sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung kami untuk melakukan amar ma'ruf media sosial. Karena banyak sekali konten media sosial yang tidak mendidik kepada anak-anak kita, para mahasiswa, dan bahkan kepada orang tua juga. Nah, kontennya berisi pornografi, hibah, fitnah, dan juga pamer kekayaan yang mengarah kepada pendidikan yang hedonistik. Nah, kali ini kita akan bersama Dr. Joko Murdianto, SPAN MPH, Visqua, dan beliau adalah merupakan Kaprodi dari Universitas Aisyah, Kaprodi Keperawatan dan Anestesiologi. Beliau adalah juga Ketua ID Kabupaten Sleman. Mari kita bincang-bincang pada episode pertama ini akan membicarakan mengapa orang kalau operasi harus dibius, harus diberi tindakan oleh ahli anestesi. Kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto dan Bapak sekalian, para pemirsa yang sangat sangat mencintai acara ini. Insya Allah ini acara yang sangat mencerahkan kita semua. Amin. Dan dok, gimana dok? Kalau saya melihat orang dioperasi itu saya sangat kagum. Hebat-hebat itu ya. Sebetulnya di dalam ruang operasi itu apa yang terjadi, dok? Baik, Prof. Suyanto, barangkali sedikit saya koreksi ya. Saya Ketua ID wilayah DIY, Prof. Oh ya, maaf, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ketua Program Studi Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Unisa. Nah, produknya adalah nanti teman-teman perawat, penata anestesi yang akan berkolaborasi dengan dokter anestesi. Nah, Bapak sekalian, anestesiologi, ilmu anestesi itu memang tidak setenar ilmu bedah, ilmu penyakit dalam, dan ilmu penyakit dan sebagainya. Ya. Nah, orang-orang anestesi, orang-orang di belakang layar. Jadi kalau sebuah operasi berhasil, itu yang terkenal pasti dokter bedahnya, Prof. Yanto. Ya. Balik keberhasilan dokter bedah itu ternyata dokter anestesi itu perannya juga tidak sedikit. Ya. Berkaitan dengan mutu layanan, berkaitan dengan keselamatan pasien. Apa itu anestesiologi, Bapak Ibu? Sekedar ya. Anestesiologi itu satu disiplin ilmu dalam praktek kedokteran yang mengkhususkan apa? Banyak ini. Penatasan medis pada pasien yang dibuat tidak sadar dan atau tidak merasakan nyeri pada saat proses bedah apapun itu. Kemudian perlindungan fungsi kehidupan dan organ vital di bawah stres, stres anestesi dan stres bedah. Bapak sekalian, orang yang dibedah, yang direncanakan bedah itu sebetulnya tindakan emergensi yang dibuat. Buat dioperasi. Maka dokter anestesi harus betul-betul mempertahankan fungsi-fungsi kehidupan. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat dokter bedah melakukan pembedahan, maka dokter anestesi harus membuat nyaman dokter bedah pada saat beliau melakukan bedahnya. Ya, secara mudah, tekanannya dibuat normal, cairannya dibuat cukup, ya. Kemudian tidak nyeri, harus rileks. Barangkali bisa tidur, bisa tidak, karena jenis anestesi itu ada general anestesi, anestesi umum, ada regional anestesi, ya kalau orang operasi dengan anestesi separuh badan itu ya, turun ke bawah, atau anestesi lokal di blok gitu. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsinya, termasuk penanganan problem nyeri, Prof. Yanto. Jadi sekarang ini ada teman dokter anestesi konsulen manajemen nyeri. Itu wow, luar biasa. Nyeri di manajemen. Ya, khusus manajemen nyeri. Prof. Yanto, di Indonesia ini bukan ya, banyak kasus yang masih kita temui ya. Bahkan di Indonesia itu kanker itu menduduki 5 besar, apalagi di Jogja. Nah, bagi penderita kanker yang sudah meluas kemana-mana, ya sudah menyebar kemana-mana, itu namanya terapi paliatif. Sudah tidak bisa apa upaya kita meredakan nyerinya. Kalau misalkan ada pasien dengan kanker mame, ya kanker payudara yang sudah stadium 4 sudah bengkak,
itu peran dari dokter anestesis sangat dominan situ. Diblok, disuntik di daerah leher itu sehingga nyerinya akan nyaman gitu. Jadi, Dok, prosedur anestesi itu seperti apa? Dulu kan katanya orang di anestesi dibius itu katanya ditablek hidungnya misalkan saja. Apa masih ada praktek seperti itu? Jadi itu ini, Prof. Jadi kalau kita bicara anestesi umum ya, Ya. itu awal tahun 1600-an, 1700 itu memang betul. Dipukul tengkuknya sehingga dia sadar gitu. Tapi jangan lupa bahwa orang yang tidak sadar, orang yang tidur itu belum bebas dari nyeri. Sehingga anestesi modern mengatakan ada trias anestesi, pasien yang dibius umum itu dia tidak nyeri, ya, kemudian dia tidur, hipnosis, ya, kemudian rileks. Nah, kalau dokter bedah misalkan operasi di daerah perut gitu ya, itu kalau ususnya masih peristaltik, dia masih gerak-gerak, tentu akan mengganggu itu, apalagi nanti dokter bedahnya akan mereparasi misalkan usus yang bermasalah. Jadi harus menilaikan bagaimana caranya. Kita berikan obat pelumpuh otot. Jadi kita berikan obat pelumpuh otot, napasnya tidak napas, ya kita kendalikan dengan mesin bisa, dengan tangan bisa, manual. Ya, kemudian selain otot napas itu lumpuh, juga saluran cerna itu jadi lumpuh. Jadi memang betul-betul bisa membuat rileks betul alat-alat itu sehingga dokter bedah akan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Oh, dan Dok, kalau begitu dokter spesialis bedah itu juga harus paham sedikit-sedikit mengenai prinsip kerjanya anestesi, Dok. Pasti. Jadi pembedahnya itu kan tim, Prof. Ya. Tim itu di situ ada dokter bedah, ada perawat bedah, ada instrumen, ada perawat yang sirkular itu yang membantu proses pembedahan, ada dokter anestesi, kemudian ada perawat atau penata anestesi dan yang lain. Itu tim. Jadi tim itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama-sama, Prof. Dan dokter bedah juga harus paham sedikit tentang anestesi. Kami juga harus sedikit ngerti tentang bedah. Terjadi proses diskusi yang bagus pada saat pembedahan. Contoh misalkan, saya pernah diajari waktu itu ya, tahun 96 akhir ya, Oktober sampai Desember saya belajar di anestesi bedah jantung di Rumah Sakit Harapan kita. Kerja saya sangat bagus. Jadi operasi sudah selesai, Prof. Kira-kira operasi 10 jam itu. Itu saya pernah operasi dari jam 7 pagi sampai jam 10 berikutnya. Ya, 27 jam itu. Operasi dokter spesialis anestesi. Karena ada sumbatan di situ, tidak bisa dibuat ring, harus di bypass. Pada saat jam 5 itu mau ditutup, dokter anestesinya sampaikan ke dokter bedah. Namanya dokter anestesi. Zik, ini ada nggak beres ini? Lu nyambungnya ini. Ya, bisa terlihatan itu di monitornya. Nggak beres, buka lagi. Betul, dia ternyata sambungannya muntir. Kalau sambungannya muntir, maka darah yang ke arah ke sana itu terganggu. Gitu. Dibuka lagi. Dibuka sampai jam 10 besok, Prof. Gitu. Jadi harus terjadi, harus ada hubungan sangat bagus antara dokter anestesi dan dokter bedah. Itu pasti. Ya. Dok, kalau misalnya orang di anestesi itu, kan ada yang sedikit saja dosisnya, maksudnya dosisnya sudah begitu sudah kelenger misalkan, ada yang sakti misalkan saja nggak kelenger gimana, Dok? Jadi pengalaman saya, Prof. Jadi memang begini, Prof. Obat itu disikapi tubuh macam-macam. Ada yang sangat sensitif, ada yang sangat udah kebal lah dalam tanda kutip ya. Tapi bagaimanapun ada dosis-dosis yang memang sudah recommended ya. Dosis secara umum itu misalkan 1 mg sampai 2 mg per miligram berat badan. Jadi dokter anestesi pada saat memberikan obat kepada pasien itu ada acuannya per kilogram berat badan, tidak main-main itu. Nah,
pengalaman kami, Prof, khususnya bagi pasien-pasien yang peminum misalnya, kemudian pasien-pasien terbiasa minum obat-obat penenang lah, diazepam dan kawan-kawannya, ya itu memang luar biasa, tidak mudah itu. Diberikan dosis yang lazim, dosis yang sesuai dengan literatur, ya sesuai aturan, itu nggak tidur. Ya. Kenapa? Nilai ambang dia sudah naik. Ya. Ya, gitu. Itu biasanya anestesi itu dilakukan lewat vena atau lewat nafas, Dok? Oke. Jadi tadi anestesi ada anestesi umum, ada anestesi regional, ada anestesi lokal. Ada anestesi umum. Anestesi umum itu bisa lewat vena, disuntik tidur. Atau mungkin langsung, Prof. Jadi tidak, ini pada anak-anak ya, pada anak-anak tentu bisa bius awalnya itu dengan inhalasi oksigen ditambah obat anestesi yang dihirup. Itu dia suruh napas dalam, keluarkan, stop, kemudian suruh napas dalam, kemudian kita masukkan sampai sungkup muka sedot, itu satu sedotan sudah tidur itu, insya Allah. Tapi kan kenyamanannya lebih enak disuntik dong, Dok. Ya betul. Tapi bagi anak-anak tertentu, pasien tertentu, jadi inhalasi anestesi yang dengan inhalasi, karena kan gini, Prof, pasien yang datang di kamar operasi itu belum tentu sudah diinfus, ya karena mungkin gemuk susah banget, itu nggak bisa. Ya, jadi syarat anestesi yang intravena yang diberikan lihat vena itu harus sudah dipasang infus. Kalau belum, ya satu-satunya dengan anestesi yang dihirup tadi, satu hirupan paling lama 2-3 kali sudah tidur ya. Dan nggak menghirup itu rasanya nggak enak, Dok. Tergantung, Prof. Memang ada jenis-jenis obat anestesi yang menyengat, gitu. Nggak enak sama sekali. Tapi ada yang agak semeriwing enak gitu, ya. Namanya sevoflurane itu enak, Prof. Karena dokter anestesi kan juga harus sering mencek ya, ini baunya apa ini? Oh, ini sevoflurane, ini halutan, ini gitu, Prof. Ya, dan di ruang operasi kita, kalau saya ke rumah sakit melewati ruang operasi itu kok baunya khas gitu. Itu sebenarnya obat anestesi yang bocor keluar itu gimana? Ya, jadi di dalam mesin anestesi itu ada namanya scavenging system, sistem pengaman lah ya. Iya. Bagaimanapun kita pada saat bius umum itu kan menggunakan obat-obat inhalasi, obat-obat yang dihirup, obat-obat yang diuapkan gitu. Nah, bagi rumah sakit yang sudah canggih, maka N2O ya, yang itu untuk obat hirup tapi bisa untuk anti nyeri, kemudian inhalasi tidur itu kadang-kadang kalau scavenging sistemnya bagus, muter-muter di kamar operasi, jika kadang kita harus keluar gitu ya. Saya belum keluar. Ya, saya juga itu loh, saya kok rumah sakit khas semua seperti ini baunya. Tapi sekarang sudah mulai bagus itu. Karena memang kita itu. Baik, dari waktu ke waktu kan kita harus lebih baik. Ya, jadi kalau saya di Amerika dulu, di rumah sakit itu nggak ada bau obat sama sekali. Jadi seperti hotel. Dan kalau di sini kan bau khasnya itu karbol, B-kompleks atau anestesi. Ya, sekarang sudah mulai kurang itu. Ya, sekarang sudah enggak itu kelihatan yang rumah sakit yang baik sudah mirip, dan bahkan di Selangor itu rumah sakit yang baik mesti mendatangkan roti, malah di situ roti baunya. Bagian dari kenyamanan yang kita hadirkan agar rumah sakit itu tadi biar tidak khas baunya karbol, baunya ini baunya enggak enak. Jadi begitu masuk kan baunya kopi, kemudian bagian dari membuat bagaimana pasien nyaman. Karena begini, orang datang ke rumah sakit itu kan sebetulnya hampir kalau ditanya nggak mau. Ngapain datang ke rumah sakit? Ngapain operasi? Orang operasi itu sebelum operasi, literatur yang saya baca itu hampir semua orang yang akan operasi stres. Ya, betul. Ada orang dioperasi kok happy senang, nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Karena masuk ke dalam kehidupan yang tidak rutin dan kadang-kadang itu memasuki daerah privasi, Dok. Misal persiapannya itu coba. Wah, ya, luar biasa itu. Kan sehingga kenapa salah satu yang betul-betul harus dipegang erat-erat itu rahasia pasien. Ya itu.
itu satu profesi yang tidak yang barangkali salah satu ya profesi yang harus betul memegang erat rahasia pasien. Kenapa? Pasien itu sudah menumpahkan segala macam yang dia punya, termasuk nanti diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, jadi dokter harus bahkan pasien yang sudah meninggal pun dokter kewajiban untuk memegang rahasia pasien. Yang unik di profesi dokter. Ya, saya mendengarkan salah satu komedian itu terkenal di Indonesia mau dioperasi itu ditanya, gimana? Berdebar sakit nggak? Nggak sakit, nggak berdebar. Tapi yang saya bikin stres itu berkait dengan martabat katanya. Jadi barang-barang yang rahasia dia itu Coba profesi apa yang bisa melihat maaf ya barang yang paling sakral di tubuh kita, kan nggak ada selain dokter. Iya betul. Wah, luar biasa. Nah, Dok, ternyata orang obesitas itu memiliki kerugian ketika mau di anestesi akibat dari venanya sulit. Begitu, Dok? Ya, jadi salah satu resiko, jadi begini, Prof. Kadang-kadang masyarakat itu mencampur adukan antara malpraktek dan resiko medik. Kalau malpraktek itu jelas praktek yang salah. Karena mudah, praktek yang salah itu apa? Praktek yang salah itu praktek apa itu bedah, apa anestesi, kalau tidak melalui standar prosedur yang sudah digariskan. Kalau misalnya satu tindakan 1, 2, 3, 4, 5, ya harus diikuti. Begitu 1, 2, 5 terjadi sekretar medik pasti salah. Karena ini dengan resiko medik. Risiko medik itu ialah risiko yang diterima oleh pasien pada saat dilakukan tindakan kedokteran apapun, termasuk bedah. Sementara prosedur sudah kita lakukan dengan baik dan benar, itu resiko. Misalkan Prof tindak dari rumah ke kampus, menjamin Prof selamat sampai di kampus kan enggak? Kadang banyak ngembos, kadang serempet beca, kadang ditutup sepeda motor, itu resiko. Sama dengan tindakan pembedahan. Itulah yang harus disampaikan dari awal pada saat dokter bedah, dokter anestesi, pre-op visit beroperasi. Jelaskan panjang lebar, diagnosanya apa, kemudian diagnosis itu dasarnya apa, diagnosis ini harus diapakan, kemudian kalau diapakan dengan cara bagaimana, resikonya apa, kalau terjadi resiko nanti harus saya apakan, dan sebagainya, Prof. Dijelaskan. Oke lah. Baiklah, Dok. Dan terima kasih atas informasinya. Begitulah para pemirsa bincang-bincang kita dengan Ketua IDDIY, dan tentu saja beliau karena sebagai ahli anestesi bisa mencerahkan kita, paling tidak keluarga kita. Pilihan apa, anestesi seperti apa yang kita pilih ketika sanak keluarga kita harus mengalami operasi. Tentu saja mudah-mudahan tidak, tetapi dalam kehidupan orang tidak bisa menyangkal ketika seorang harus masuk ke meja operasi. Terima kasih, dokter. Dan minggu depan kita akan bicara, kasih bocoran sedikit, Dok. Temanya minggu depan kita akan berbicara mengenai jenis-jenis anestesi tadi, yang lokal, umum, dan sebagainya, yang diblok seperti lumbal atau apa itu, supaya para netizen menjadi lebih terinformasi. Sekali lagi, dokter, terima kasih bisa hadir di suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Yanto, para pemirsa. Semoga bermanfaat ya, Prof. Amin, insya Allah.